Selamat pagi semua, kembali lagi bersama saya Putu Evi dan di sini dengan suami saya Beli Bule. Wayan Pon Semada, selamat pagi, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Kita kembali di acara ngobrol bareng Beli Bule dan kali ini pagi hari, segar. Habis Weekend hujan. Sabtu pagi nyantai. Semoga kawan-kawan sebentar lagi mulai menyaksikan live kami, terutama kawan-kawan yang mencintai kerawitan Bali, ya. Tamu kita sudah ada di sini, tapi sebentar lagi sebelum saya mengundang beliau untuk live bersama kita, saya akan meminta Beli Bule bantu untuk memperkenalkan, bisa? Bisa. Oke, Sebenarnya silakan Beli Bule. sudah beberapa tahun kenal dengan beliau. Cuma hanya lewat Facebook Messenger sebenarnya. Malah saya hari Jadi ini saya nih pertama kali phone. Pertama kali ya. Iya, saya belum mengenal Bapak Hendra hanya dari buku yang kita baca ini dan akan kita kupas pada pagi hari ini. Ya, jadi sebelumnya buku itu saya sudah beli dari Pak Hendra, itu karya terbarunya. Dan karena saya penasaran sekali dengan sejarah gamelan Bali dan Jawa pada umumnya, saya ingin mengundang beliau untuk menjelaskan lebih lanjut, dan bukunya istilahnya kita akan membedah buku terbarunya. Dan mungkin juga tukar-tukar pikiran karena kita kan suka ngobrol-ngobrol ya sama sesama pencinta gamelan, sesama peneliti, karena kamu sendiri senang sekali meneliti karawitan yang ada di Bali. Jadi coba saya perkenalkan beliau dulu. Siapa sih Bapak Ini dari Hendra? bukunya Dr. Hendra Santosa SSK M.Hum sejak tahun 1996 telah melakukan berbagai penelitian seni pertunjukan, khususnya kerawitan melalui hibah kompetisi penelitian nasional, baik penelitian dasar maupun terapan. Berbagai buku telah diterbitkannya baik secara mandiri maupun dengan penulis lainnya, antara lain judul Merdangga, Perubahan dan Kelanjutannya, Teknik Permainan Kendang Tunggal pada Gamelan Bali, dan Gending Sekatian Desa Adat Tejakula. Menarik sekali ya. Mungkin ada beberapa kawan nanti yang mungkin menonton live atau menonton IGTV, mungkin pernah mendengar judul buku-buku beliau, bahkan mungkin mengkoleksi buku-buku beliau. Nah, mungkin akan senang sekali ya kita bisa lihat kita hari ini akan live dengan beliau. Dan buku terbarunya yang saya lagi pegang ini Evolusi Gamelan Bali. Apa akan kelihatan kebalik ya tulisannya di sini. Evolusi Gamelan Bali dari Banjuran menuju Adi Merdangga ini. Buku ini merupakan buku sejarah gamelan, mencatatkan peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan gamelan prosesi mulai abad ke-7 sekali ya, sampai dengan awal abad ke-21. Ini bakal menarik banget karena kan ntar lagi bulan-bulan biasanya di Maret gitu ya, kita akan di Bali kan akan ada nyepi gitu, biasa kalau udah ngomongin nyepi pasti Demam kita Peleganjur ya. Peleganjur udah mulai sebenarnya udah pada mulai latihan biasanya, tapi karena keadaan pandemik kayak kan tidak akan diadakan prosesi ini ya. Jadi ini akan menarik banget buat kawan-kawan yang belum live, ayo nonton live-nya biar rame nih kita ngobrolin tentang buku ini Evolusi Gamelan. Kita langsung aja kita undang bapaknya ya yang sudah hadir. Terima kasih sudah menghadiri. Semoga akan lebih banyak orang yang hadir supaya bisa kita berdiskusi sama-sama juga. Jadi jika kawan-kawan punya pertanyaan atau ingin tahu lebih banyak apa sih sebenarnya yang ada di dalam buku nanti, atau bisa diketik di chat dan bisa menghubungi Bapak Hendra juga nanti untuk di mana sih, untuk tahu di mana bisa dapat bukunya ya. Iya. Kita langsung aja invite Bapak Hendra. Oke, kita masih menunggu invite ya, sebentar. Bapak Hendra sudah di invite. ya. Hendra sudah di invite. Apa kendala koneksi ya? Kita tunggu aja sebentar. Mungkin Pak Hendra bisa accept invitation-nya dulu. Ya. Ya, sudah bersambung.
Selamat pagi Om Om Swastiastu, Swastiastu, Pak Pak Hendra. Hendra. Pagi, Selamat pagi. pagi. Swastiastu. Salam kenal dari saya. Iya, sama-sama. Akhirnya Kedengaran kenal ya? juga wajahnya langsung. Bisa Pak, Kedengaran. bisa. Bisa. Oke. Semoga sehat selalu, dalam Amin. keadaan sehat. Senang rasanya pada pagi hari ini ya bisa terkoneksi dengan Bapak Hendra langsung, tidak hanya melalui tulisan Bapak, dan banyak sekali yang ingin kita tanyakan nanti, dan kita ingin ngobrol lebih jauh untuk mengenal Bapak Hendra dan penelitian-penelitian yang telah dilakukan. Mungkin saya nanti akan Boleh. kasih ini langsung dengan suami saya karena kayaknya dia lebih banyak pertanyaan. Saya nambah-nambahin Boleh, aja boleh. nanti. Saya ingat pertama kali kenal dengan Pak Hendra, sebenarnya saya merasa mengganggu sekali karena saya sering bertanya lewat Facebook Messenger tentang kata selonding umpama, dan Pak Hendra selalu punya jawaban yang masuk akal, jadi saya selalu tertarik untuk beli hasil karyanya. Terima kasih, saya sudah punya bukunya sekarang. Nanti kita mulai pertanyaan kita yang pertama atau mulai membahas buku ini, mungkin Pak Hendra mau mengucapkan salam dulu kepada kawan-kawan yang sedang hadir atau yang nanti akan menonton IGTV ini. Iya, terima kasih. Om Swastiastu. Salam kenal dengan saya Hendra Santosa. Saya sebetulnya aslinya dari Bandung. Kemudian tahun 89 saya sudah mulai di Bali. Kuliah di Bali, kemudian diminta untuk melanjutkan mengajar juga di Bali sampai sekarang. Dan saya sangat mencintai Bali. Banyak sekali yang tidak tahu dan malah jadi tidak tahu sekarang. Itu aja. Iya. Terima kasih Pak Hendra. Wah, saya terkejut. Ternyata Pak Hendra dari Bandung. Saya pernah Dari di Bandung. Bandung sebentar. Iya, oke. Mungkin Mbak Fon bisa memulai kita diskusi kita pada pagi hari ini berhubungan dengan buku Evolusi Gamelan Bali yang sangat sekali menarik dari sisi judul saja sudah membuat kita ingin melihat lebih dalam isi bukunya ya. Dan nanti akan lebih kita gali lebih banyak ya. Ya, sepertinya Pak Hendra agak mirip dengan saya, di mana saya bukan orang Bali ya, tapi saya sangat mencintai budaya khususnya kesenian dan gamelan Bali. Dan saya tahu kenapa saya sangat suka gamelan Bali, terutama gamelan golongan tua, gamelan Madiun dan sebagainya. Tapi saya ingin bertanya Pak Hendra, kenapa tertarik dengan evolusi gamelan Bali sampai bisa ingin menulis buku tentang proses evolusi gamelan di Bali? Pertama saya kan senang sejarah dulu. Saya sangat senang tentang sejarah. Kemudian tahun 99 itu saya membuat tesis judulnya tentang gamelan Gongberi di Renon. Jadi kajian sejarah, kajian historis dan musikologis. Nah, ini sangat menarik kok. Kemudian saya diminta juga untuk mengajar tentang sejarah karawitan. Dan yang paling ini kan menariknya adalah sejarah karawitan Bali mulai dari tahun 2001. Nah, dari tahun 2001 itu kemudian saya menggali apa sih sebetulnya tentang sejarah seperti apa. Dan yang paling menarik adalah bukunya Japkens. Bukunya Japkens itu berjudul tentang Hindu Japanse Musical Instrumenten. Jadi bahasa Belanda. Jadi Hindu Japanse Musical Instrumenten. Kemudian ternyata ada terjemahannya dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris ada terjemahannya yaitu Hindu Japanese Musical Instrument. Nah, kemudian saya baca berulang-ulang sampai sekarang saya baca terus-menerus. Akhirnya saya berkesimpulan bahwa sepertinya buku tersebut salah judul. Seharusnya Hindu Balinese Musical Instrument. Bukan Japanese, tapi Hindu Balinese Musical Instrument.
Karena bagaimanapun juga ternyata ada hal yang menurut saya dugaannya itu keliru gitu. Dugaan daripada Yapkens ini keliru. Hal tersebut juga ternyata berlaku di dalam buku pertamanya tentang Bali, yaitu bukan tentang Bali, ada yang menyangkut tentang Bali, itu The Tunkunst van Java, The Tunkunst van Java. Itu juga keliru gitu, ada yang keliru dari itu, terutama misalnya tentang gamelan cara balen. Gamelan cara balen itu kan harusnya di Bali ya, di Jawa tuh. Tapi dia masukkan ke dalam Balinese, The Tunkunst Balinese. Saya lupa judulnya. Tapi dimasukkan ke dalam seni pertunjukan Bali, kan aneh gitu loh. Sesuatu yang aneh gitu loh. Padahal itu di Jawa, barangnya ada di Jawa, tapi dia masukkan ke Balinese. Sesuatu sehingga akhirnya saya berkesimpulan bahwa ya akhirnya saya berkesimpulan. Iya, fotonya masuk juga di sana itu. Fotonya masuk juga sesuatu yang aneh itu loh. Akhirnya kemudian saya teliti, saya kritik sumber-sumbernya yang dia pakai itu. Kritik kalau di dalam ilmu sejarah itu kritik adalah hal yang utama. Kita tidak boleh mempercayai sesuatu hal yang langsung ada begitu loh. Kok ini ada begini, tetapi harus kita kritik. Tulisan tentang misalnya tentang Bobonangan sudah saya kritik. Itu ada di kajian kritis tentang gamelan Bobonangan di Bali. Jadi apa yang ada di Yapkens, kemudian di Colin McVie, kemudian ada yang teman-teman juga nulis tentang Bobonangan sudah saya kritis. Karena sumbernya tidak faktual gitu loh, tidak faktual. Inilah yang menarik di Bali. Di Bali sangat menarik sekali. Kemudian malah penelitian saya pada saat ini itu mengarah lagi ke daerah saya gitu. Mengarahnya ke daerah saya. Jadi mengarahnya ke daerah saya, ke Bandung, ke daerah Banten. Kenapa Banten? Kenapa Banten gitu? Karena ada ada Bantan gitu loh, Bantan ya. Bantan itu Bali gitu. Banten itu Bali. Tapi kenapa ada Bali di Jawa Barat? Banten itu. Gitu. Kemudian ada pepatah juga yang menyebutkan bahwa Kabali gesan ngajadi, itu bahasa Sunda. Kabali gesan ngajadi. Ada juga ada desa Gambuh di daerah sana ya, Pak. Gambu tidak ada. Kalau Gambu tidak ada, tetapi kalau ada justru naskah Ahmad Muhammad itu yang dijadikan Gambuh, di sini cerita Gambuh gitu, Ahmad Muhammad itu. Dan kemungkinan besar itu di daerah Cirebon yang munculnya itu di daerah Cirebon. Dan pada sekitar tahun 1700-an itu ada yang namanya perkumpulan pujangga itu ada di Cirebon berkumpul untuk menuliskan naskah, masing-masing menukar naskah begitu. Nah itu yang belum banyak diselidiki seperti itu. Ya, apalagi kira-kira mungkin itu saja sih perjalanannya. Saya juga tertarik sekali dengan hubungan Bali dan Jawa Barat, khususnya Bandung, Cirebon. Itu setelah saya mulai meneliti gamelan sekati, Pak Indra sudah baca tulisan saya, walaupun itu dalam konteks blog saja, kan tidak diterbitkan secara bukan buku ya. Tapi pada akhirnya juga tulisan saya mengarahkan ke Jawa Barat juga dari segi nada dan juga instrumen-instrumennya. Jadi kesan gamelan itu memang mirip dengan gamelan sekati, bukan gending sekatian ya, tapi dengan gamelan, dengan wujud gamelan yang sangat langka yang juga banyak orang anggap tidak ada memang. Jadi saya melihat juga
dari segi nada pada umumnya kalau Jawa Barat itu ada kaitan dengan nada gamelan Bali. Itu mungkin perlu diteliti lebih jauh juga saya pikir. Ya, tulisan tentang sekati sedang saya susun. Judulnya juga sama, saya kajian kritis tentang gamelan sekati di Bali. Jadi kajian Oh, kritis. bagus. Saya sama juga tentang Yapkens di sana. Yapkens menulis tentang gamelan sekati juga ada fotonya. Tapi saya kalau di dalam kajian sejarah, saya harus mengkritik dulu asal-usul daripada foto tersebut. Bagaimana foto tersebut kok bisa ada dari sana? Ternyata Yapkens itu menggunakan informan. Dia tidak langsung terjun ke dalam penelitiannya, mungkin ke daerah sana, tetapi dikirim informasi tersebut dari informan. Nah, yang paling menarik adalah ada tulisan atau Arjuna Pralabdha yang saya kritis nih. Ada tulisan tentang Arjuna Pralabdha, itu saya kritis, ada beberapa versi. Di dalamnya ada sebuah versi yang menyebutkan tentang gamelan sekati di dalamnya. Kemudian saya cek tahunnya. Tahunnya itu ada yang disebutkan di sana 1361 atau 1631. Kalau 1361 terlalu tua. Kalau 1631 terlalu muda. Itu. Nah, berarti ada yang salah dong dengan tulisan itu, sehingga ketika menyebutkan tentang gamelan sekati, ya, itu saya tidak pakai menggunakan Arjuna Pralabdha tersebut. Saya memakai Arjuna Pralabdha yang lain, gitu. Arjuna Pralabdha yang lain, yang tidak ada gamelan sekatinya. Jadi karena kata sekati pada saat itu kalau dibandingkan dengan negara Kertagama, dibandingkan dengan Kertagama itu, maka ini ada sesuatu nih gitu loh. Biasanya kalau di dalam sejarah itu ada peristiwa lain di balik sebuah peristiwa. Ada peristiwa yang lain di dalam sebuah peristiwa gitu loh. Ada peristiwa turutannya itu, gitu. Turutannya itu. Nah, ini ada sesuatu hal, kok ini berbeda nih satu ini, kenapa nih gitu loh. Nah, itu nanti urusan yang lain, itu sejarah yang lain, tetapi karena saya harus mengkritis bahwa ini tidak bisa masuk di dalam sumber sejarah tersebut, jadi saya lepaskan itu sekati, bahwa sekati itu ketika Yapkens itu ditulis, saya bilang tidak ada di sana. Dan setelah beberapa kali saya melakukan pertemuan dengan teman-teman di Buleleng, memang gamelan sekati tidak ada. Jadi sementara ini saya dugaan sekati itu adalah berhubungan dengan ulang tahunnya Ratu. Ulang tahunnya Ratu Belanda. Jadi dia pingin, bukan dia sih sebetulnya, mungkin bawah-bawahannya itu ingin melihat bagaimana sih ulang tahun Nabi Muhammad di Jogja, di Solo, di Muludan, acara sekaten. Jadi kalau adalah gamelan sekaten ada tampil di misalnya di Ampel atau di mana di Solo Jogja, itu disebut dengan sekatian, gamelan sekatian. Nah, inilah yang kenapa itu disebutkan dengan gamelan sekati. Jadi sebetulnya gamelan sekati tidak ada. Dan lebih kepada perkembangan mungkin sekitar abad 14-an lah, 14-15-an, gamelan-gamelan seperti itu merata di seluruh di Jawa, di Sunda itu ada gitu loh. Di Jawa itu ada seperti itu gitu. Jadi gamelannya ada reong, sejenis pencon itu berjejer, kemudian ada bilahannya. Sebelumnya belum ada, bilahan itu belum masuk gitu loh. Sebelumnya bilahan belum masuk. Nah, kalau dibandingkan dengan Baban Cirebon,
Babat Cirebon tentang sekati, maka ininya adalah sukat ati. Sukat ati. Sesek artinya itu. Sesek. Jadi ketika Brawijaya saya tidak ini ke naskah yang mana karena ada dua naskah ya yang berbeda. Ada dua naskah yang berbeda, yang satu blok sini, yang satu blok sana gitu. Itu wajar di dalam sebuah peristiwa sejarah. Itu menyebutkan bahwa ketika Brawijaya di Demak, itu dia sesek artinya mendengar suara gamelan tersebut gitu. Nah, yang paling penting bahwa gamelan yang ada di Cirebon, sekati Cirebon itu saya duga bahwa kemungkinan itu adalah gamelan yang disebut dalam meredangge. Jadi ketika Hayam Wuruk dia keluar dari keraton atau apa itu diperdengarkan gitu. Itu diperdengarkan. Dan disebut dengan meredangge gamelan. Jadi ada dua macam, meredangge itu ada disebut dengan tentang gamelan. Di sini ada dinamakan dengan Usahawe Meredangge, di festival gamelan. Kemudian juga meredangge itu adalah kendang besar, gitu. Kendang besar disebut juga. Jadi ada yang namanya instrumen, ada juga namanya gamelan. Mungkin itu. Ya, terima kasih Pak Hendra. Soalnya tulisan saya itu tidak hanya mengarahkan ke Buleleng, tapi juga penemuan di Karangasem, di mana ada gamelan di sana disebut gamelan sekati oleh masyarakat di Temege. Kemudian setelah zaman Yakut juga ada siapa namanya Enslaga, bukan Enslaga, maaf. Ada Danka Syaraman dan Tilman Sibas, mereka ke Singaraja rekam gamelan yang disebut sekati juga oleh masyarakat di sana tahun 72. Saya lupa nama desa persisnya. Tapi rekamannya ada di Basel di Swiss dan belum bisa didengar karena sayangnya pengarsipan itu belum bisa didigitisasi. Jadi mungkin ya sama seperti Pak Hendra bilang, kita masih harus mencari lebih banyak bukti. Kalau masalah Yap Kunst keliru apa tidak, ya ada kemungkinan beliau juga keliru, tapi saya tidak tahu 100%. Iya. Ya. Di Bali memang susah banget ya untuk karena banyak yang kone ya. Makanya sebenarnya saya jadi ini agak menarik juga ya, maksudnya kira-kira kalau Bapak mungkin punya teknik tersendiri untuk mengetahui saat melihat sebuah kejadian, entah itu yang sudah tercatat di dalam buku, karena buku juga ditulis oleh manusia, pasti mungkin ada kesalahan. Ini Bapak sendiri punya tidak cara-cara untuk mengetahui atau melihat lebih teliti bahwa mana sejarah yang kemungkinan itu dicatat secara keliru atau tidak. Jadi kita sebagai peneliti mungkin bisa menggunakan panduan itu untuk memang menggali lebih jauh apakah tulisan tersebut kiranya memang keliru dibuat. Sebetulnya sih begini, bukan keliru ya, bukan keliru, tetapi dia kekurangan data. Kekurangan data. Di dalam sejarah itu kan ada namanya argumen ex silentio. Jadi itulah dulu dipakai gitu. Pakai argumen. Jadi ya, argumen ex silentio. Jadi ada cuma satu data itu ya sudah pakai saja itu datanya. Nanti ketika ada data yang lain itu ya diperbaharui. Nah, semua kan seperti itu. Ya, jadi semua seperti itu. Nah, kalau di dalam sejarah adalah kritis. Di dalam kritis harus memperbandingkan. Ada yang namanya kritis secara eksternal, ada juga kritis secara internal. Saya tidak mungkin melakukan misalnya di dalam Arjuna Pralabdha yang satu itu, saya sebut yang ada sekatinya itu, saya tidak bisa melakukan secara eksternal. Saya harus kalau eksternal itu pertama apa bahannya benar nggak sama dengan pada saat itu, kemudian dites karbon atau segala macam.
Saya tidak melakukan itu karena memang terlalu lama dan cukup mahal. Tetapi saya bisa menggunakan kritis secara internal. Nah, internal ini adalah misalnya dengan menggunakan metode koroborasi, bukan kolaborasi ya, koroborasi. Jadi membandingkan antara satu data dengan data yang lain. Ketika ada data yang berbeda, maka saya harus kritis perbedaannya di mana. Ya, harus perbedaannya ada di mana. Ya, misalnya tadi tentang Arjuna Pralabdha itu ada sekati, ya. Nah, ada sekati. Kapan itu muncul? Dari mana itu adanya? Iya. Dari mana itu adanya? Ya, dari mana adanya? Ketika saya kritis secara eksternal yang di luar naskahnya itu, maka saya berkesimpulan bahwa ini tidak bisa digunakan gitu. Secara sejarah mungkin ini apa ya sudah saya diajari oleh profesor saya itu kayaknya sudah langsung oh ini tidak bisa masuk gitu. Karena sudah ada sesuatu hal di sini ini nggak bisa karena ada 3 pembanding tidak tiga dari ada 4 yang 3 itu tidak menggunakan kata sekati, yang 1 sekati. Setelah ini dari mana tempatnya saya ini gitu. Karena dalam di balik sebuah peristiwa itu ada peristiwa-peristiwa lain, ada yang ikutan gitu, ada yang ikut. Misalnya aja ada yang memanfaatkan. Nah, itulah harus. Kalau misalnya kan begini nih, misalnya saya wanti-wanti ke mahasiswa saya di dalam perkuliahan, ketika Anda mewawancarai seseorang, hati-hati dengan hasil wawancara tersebut dan harus dibandingkan dengan punya orang lain. Kan biasanya begini, wah itu dulu gamelan itu saya yang buat misalnya. Ternyata enggak gitu. Setelah yang lain itu, wah itu misalnya kelahirlah Sekemanyi gitu. Sekemanyi misalnya. Ya dari panen-panen itu dikumpulkan sedikit demi sedikit, kemudian dari satu kelompok ada. Nah itu hal-hal yang seperti itu justru ada kemungkinan di dalam peristiwa-peristiwa sejarah. Padahal kecil kan, tapi itu efeknya besar. Iya. Sekali. Pak Hendra, mungkin kita bisa lebih mengarahkan sekarang kepada buku terbarunya yang saya beli kemarin, Evolusi Gamelan Bali. Saya tertarik sekali mendengar bahwa kata beleganjur, menurut Bapak, kata beleganjur tidak ada di dalam sastra apapun yang betul ya, apapun sastra yang sastra lama sampai abad keberapa gitu. Mungkin bisa cerita sedikit. Ya, jadi kata balaganjur itu tidak diketemukan gitu loh. Tidak diketemukan. Khusus dengan balaganjur itu tidak ditemukan. Saya bingung dari mana sih mulai dari kekawin segala macam ya, dari kekawin kemudian kidung dalam babad. Saya tidak temukan kata itu. Tidak temukan. Tetapi kok ada di dan kata kalaganjur mungkin Bapak bisa menjelaskan juga dari pandangan kata kalaganjur juga tidak ditemukan di Bali ya, tidak diketemukan. Yang ada justru di dalam babad-babad di Jawa. Oke, babad di Jawa itu kalaganjur gitu. Nah, geningnya seperti apa? Seperti gening cara balen di Jawa. Nah, yang menarik di dalam cara balen itu di Jawa, ada yang namanya tabuh pisang Bali. Saya bingung, ini kenapa gitu? Makanya Kunz itu mengelompokkan cara balen itu bukan di gamelan Jawa, tetapi di dalam gamelan Bali. Terus kenapa sih? Justru di dalam masa lampau itu terjadi peperangan antara Mataram dengan Bali. Perlu diketahui bahwa pada masa Gel-Gel itu Pasuruan sampai Bima itu adalah kekuasaannya Gel-Gel. Jadi kekuasaannya Gel-Gel antara dari Pasuruan sampai Bima itu kekuasaannya Gel-Gel. Nah,
Kemudian ada dua orang pangeran dari Tabanan itu diminta untuk menyerang ke Bali dan kemudian kalah. Nah, saya menduga nih, bahwa tidak mungkin kalau misalnya ketika peperangan tersebut kalah, yang dikejar dia pasti meninggalkan apa? Hanya senjata saja yang dibawa. Jadi gamelannya tersimpan di sana. Dan itu terdengar di dalam babat itu bahwa itu gamelannya dibunyikan begitu. Gamelannya dibunyikan. Sebetulnya buku tersebut ya, buku evolusi ini adalah pecahan dari disertasi saya. Judulnya tentang gamelan perang di Bali abad 10 sampai awal abad 21. Nah, gamelan peperangan yang tercatat di dalam sejarah itu dipergunakan di Lombok. Ketika penyerangan ke Lombok, ya. Perangnya tidak jadi tahun 1891, itu perangnya tidak jadi, hanya memperlihatkan kekebalan saja, murak begitu, dari sini, dari Selaparang murak juga, dari Bali juga murak juga, semua rame aja begitu. Belanda kesel, ini perangnya kok nggak jadi gitu loh. Akhirnya bercampur bertiga, itu yang perang Selaparang, Bali sama Belanda gitu. Dan di situ sudah ada bedilnya canggih ya. Ada howitzer, senapan howitzer itu sudah mulai masuk. Walaupun Bali sudah diembargo. Jadi sejak tahun 1846 itu Bali sudah diembargo oleh Belanda. Dan muncullah kesenian yang lain embargo itu. Inilah uniknya Bali. Memang perlu penelitian yang lain. Itu mungkin tentang Kala Ganjur dan Bala Ganjur. Oke. Bapak juga sempat mengupas dan meneliti sedalam-dalamnya kata banjur. Mungkin bisa menjelaskan sedikit kepada pemirsa tentang kata banjur. Saya ada kata banjur itu menurut Prof. Bandem kan banjuran itu menurut Prof. Bandem itu ada banjuran dengan banjuran. Memang setelah saya periksa di dalam prasasti juga memang ada banjuran dan banjuran. Kenapa itu muncul di dalam prasasti Marakata tahun 1000-an. Maksudnya itu prasasti Marakata muncullah kata banjuran dan banjuran. Dikupas juga oleh Pak Ketut Ginarse. Jadi saya menggunakan data-data dari sana, jadi Pak Ketut Ginarse kemudian diartikan bahwa banjuran itu, saya setuju dengan Prof. Bandem bahwa itu adalah musik prosesi. Kemudian seperti apa sih bentuknya banjuran itu gitu loh. Banjuran itu tidak ada yang mengatakan bentuk gamelan banjuran itu seperti apa, tidak ada. Berarti saya harus melihat dulu sebelumnya ke data-data yang sebelumnya. Misalnya data dari berita Cina. Nah, data dari berita Cina menyebutkan bahwa Bali itu rajanya adalah beragama Buddha. Kemudian ketika dia berjalan keluar itu naik gajah. Ada gamelan, ada kendang, ada trompet gitu ya. Kemudian ini berkesesuaian dengan abad keberapa, Pak? Maaf. Abad ke-7 tahun 660-an. Ya, abad ke-7 itu disebutkan dalam berita Cina bahwa ada raja di Bali beragama Buddha, kemudian ketika dia keluar dia naik gajah, kemudian ada diiringi kendang dan trompet. Nah, ini berkesesuaian dengan Kidung Pamacanga, dengan pemacangan di Bali. Ketika itu ada raja Airwana menaik gajah, dia sangat sesuaian gitu, dia diiringi kendang, itu sangat sesuai gitu. Walaupun berbeda masanya, datanya berbeda, tetapi berkesesuaian. Nah, kemudian ada namanya terakota ada cap-cap tanah, ya. Cap-cap tanah itu
ada yang saya hubungkan dengan Borobudur nih. Ada cap-cap tanah itu dengan agama Buddha, ya, agama Buddha. Kemudian dia berhubungan dengan Kalasan, Candi Kalasan. Nah, Candi Kalasan itu juga beragama Buddha. Terus itu juga di Borobudur juga agama Buddha, gitu. Agama Buddha. Dan perlu diketahui bahwa di ASEAN itu Borobudur adalah pusat, adalah pusatnya. Bagaimanapun juga sesuatu hal ya ketika itu disamakan, berhubungan pasti sangat berhubungan, pasti yang berhubungan. Jadi ketika itu Bali-nya beragama Buddha nih pimpinannya. Kemarin juga mungkin orang-orang itu kan di Jawa gitu loh, itu di Jawa. Tapi kalau sistem pengelolaan, ya, sistem pengelolaan seperti sekarang lah, Indonesia itu kan tidak hanya Jawa gitu, pengelolaannya seperti itu. Nah pada zaman masa lampau juga begitu gitu, pengelolaannya ada di mana gitu. Nah, inilah arkeologi data-data, sebetulnya data dari arkeologi, dari filologi, dari data epigrafi, itu yang sangat-sangat diperlukan untuk menyusun sebuah sejarah. Sebuah sejarah. Ya. Bagaimanapun ini Bali berhubungan dengan Jawa Tengah gitu. Dengan Jawa Tengah, dengan Jawa Timur juga berhubungan. Itu sangat erat. Sangat erat berhubungan. Kalau misalnya dari abad ke-1 ya, abad ke-1 itu ada namanya Salakan Nagara. Kenapa saya tidak tahu kenapa teman-teman di Bali membangun pura di Gunung Salak. Apakah berhubungan dengan Salakan Nagara? Saya tidak tahu loh. Karena belum ada data epigrafi, belum ada data etnografi dan lain-lain, belum ada. Itu yang membuat susah di dalam sebuah ini. Saya melihat justru lebih jauh lagi bahwa abad ketiga sebelum Masehi. Abad ketiga sebelum Masehi dengan metalurgi, ilmu metalurgi, alloy. Alloy itu sistem pencampuran metal ya, pencampuran metal. Yeah. Itu di Bali sudah ada. Perlu diketahui bahwa tipe nekara itu ada dua. Jadi tipe Heiger itu ada 4 macam, dan satu lagi tipe Pejeng. Loh, kenapa Pejeng gitu loh? Kenapa tipe Pejeng kok masuk di sana? Itu di dunia itu. Kan aneh itu sesuatu. Jadi penulis barat menyebutkan tentang kettle drum. Kenapa sih disebut dengan ceret gitu loh? Ya, kettle itu kan ceret ya. Teko itu. Yeah. Kenapa itu disebutkan dengan itu? Ya. Itu yang menjadi aneh itu padahal ketika mereka mungkin di sini ada di dalam buku saya, ketika mereka bertemu di Banten itu melihat ada gamelan gong renteng. Jadi The Hotman itu mengilustrasikan gamelan gong renteng gitu. Dia kan seperti napar gitu, seperti mangkuk. Tetapi setelah kemudian masuklah para peneliti disebut dengan kettle. Jadi ada sesuatu perubahan gitu loh. Kettle with knob. Ya, seperti itu. Bowl dari kettle ya. Iya, jadi kettle seperti itu gitu kan, aneh kan itu jadi seperti itu. Jadi ada sesuatu yang berubah. Jadi ada yang perlu kita luruskan lah semuanya di sini. Ya. Pak Hendra, kalau boleh kita rewind sedikit ke kata trompet itu, atau mungkin bereret ya. Saya perhatikan seperti Pak Hendra di buku juga pernah tulis bahwa di Lombok gamelan yang seperti belaganjur ya, yang kita tahu belaganjur di Bali dipimpin atau melodi dibawa oleh pereret tunggal. Nah itu sama dengan lukisan orang Belanda, saya lupa namanya yang menjadi ilustrasi di bukunya Pak Hendra. Yang pertama, apakah kita bisa percaya dengan lukisan yang dilukis apalagi oleh orang asing
yang mungkin bisa salah paham atau gimana. Buktinya mereka sepertinya wujud manusianya lebih mirip dengan orang Belanda daripada orang Bali sendiri. Tapi dari segi instrumen, menurut Pak Hendra sebagai sejarawan, apa namanya, bisa kita percaya dengan ilustrasi seperti itu dan bisa dipakai nggak ya, dan acuan ya. Dan juga bisa cerita kepada pemirsa tentang kegunaan pereret dalam Belaganjur, kenapa ada di Lombok tapi di Bali tidak ada lagi atau bagaimana? Mungkin tidak pakai atau Ya. tidak ada atau bagaimana? Begini, balik lagi ke argumentum excellentio. Jadi yang pertama itu ketika De Houtman datang ke Bali, ya, itu Sugeng nih, dalam Sagening sedang melakukan upacara ngaben ibunya. Sedang melakukan upacara ngaben ibunya. Dan itu adalah peristiwa Sati, Mesatye. Yang dilukiskan itu Mesatye. Ya. Jadi kemungkinan besar itu adalah para pembantunya, ibunya, atau segala macam. Itu yang seperti itu. Gitu. Nah, di sana ada pereret. Apakah pereret ada di Bali? Ada. Sampai saat ini, kalau tidak salah, itu di desa Sepang, di atas Badung, Buleleng, itu masih menggunakan pereret. Dinamakan dengan gamelan Due Raja. Ya, Due Raja. Iya, sampai itu sangat disakralkan ya Pak Hendra. Oh iya, betul. Sangat disakralkan. Ada di YouTube saya melihat orang protes, ada orang upload, kemudian ada orang protes bilang harus diturunkan dan sebagainya. Iya, betul. Jadi begini, itu pleret ada di Buleleng, kemudian juga ada di Purumeru. Saya pertamanya ke Purumeru dulu gitu. Kenapa sih ada di sana kok itu? Mereka ada dengan gamelan Balaganjur. Memang Balaganjurnya Balaganjur Lombok gitu. Balaganjur Lombok ya. Dengan ceng-ceng yang lebih besar gitu. Dengan ceng-ceng besar, kemudian tanpa reong ya, tanpa reong. Itu kenapa ada di sana gitu loh. Pertamanya saya kejar ke sana gitu. Sebelumnya saya kejarnya ke Lombok apa, aduh saya lupa itu yang di Lombok, ada masjid kuno lah. Saya kejar ke sana, ternyata bukan, malah adanya di Purumeru gitu. Purumeru. Kemudian ada di sana mengenai ilustrasi yang Belanda, saya mempercayainya karena pada saat itu kan yang dilihat sesuai dengan zamannya. Ilustrasi yang diberikan oleh De Houtman itu memang ilustrasinya seperti orang Eropa gitu loh. Orang Eropa bilangnya gemuk. Orang-orang yang Eropa seperti itu kan, bahwa yang cantik itu pada saat itu gemuk gitu loh ya. Yang pada saat itu gemuk. Ya. Jadi seperti itu loh. Mole itu udah seperti itu. Kemudian kan ada yang dipukul, seperti yang alat dipukul itu kan seperti mangkuk gitu loh. Seperti mangkuk ya. Kalau menurut saya ini apa sih? Oh, ilustrasinya pasti diberikan ini ada begini, kemudian disketsakanlah seperti itu. Jadi saya sangat meyakini bahwa itu yang perlu diketahui bahwa ketika De Houtman datang ke situ, yang dituliskan malah yang lain-lain juga ada di sana. Bagaimana emasnya gagang keris. Wah, itu 1 kilo gitu. Jadi sudah terus kemudian ternyata meriamnya itu meriamnya kecil, kemudian bomnya itu batu mesiunya sangat sedikit gitu loh, sangat sedikit. Kemudian pelurunya kecil-kecil, juga ada yang cuma dari batu saja, Memang kalau dari batu kan disemburkan tidak ini hanya kerikil saja nantinya, dan hanya asapnya saja yang itu. Jadi lebih banyak juga data intelijen.
Kalau menurut saya itu data intelijen. Misalnya begini, ketika Belanda mau menyerang ke Buleleng, itu tahun 1845 residen dari Banyuwangi itu mengirim naskah ke Belanda. Walaupun saya belum ketemu naskahnya, saya yakin bahwa itu adalah naskah intelijen. Bagaimana Buleleng mesti bagaimana. Karena setelah 2 kali menyerang ke Buleleng kan tidak berhasil, baru ketiga kalinya aja yang berhasil. Karena sudah melibatkan, yang ketiga kali sudah melibatkan orang-orang di dalam Buleleng sendiri dengan dibayar. Ya, itu Yang saja. menarik sekali ya. Kalau udah kita ngomongin apa namanya alat musik prosesi itu berhubungan banget kalau lihat dari sejarahnya ke perang dan sebagainya ya. Terus ini kayaknya karena dari tadi kita ngomongin sejarahnya terus mungkin kita bisa ngomong masa sekarang. Nah, mungkin bisa cerita sedikit Bapak bagaimana kan ini kalau saya ingat nih karena saya waktu SMP suka ikutan lomba Bleganjur dulu mungkin sekitar saya sampai kelas berapa gitu masih tetap disuruh ikut lomba. Nah, lomba Bleganjur ini kira-kira kapan mulai muncul di Bali? Kenapa gimana sih bisa muncul dilombakan dan sebagainya? Apakah ada hubungannya sama apa namanya bandnya Bali Adi Merdangga ya? Seperti itu. Tahun 1989 ketika saya ke sini datang itu sudah ada lomba Bleganjur gitu. Sudah ada. Tahun 1989. 89. Nah, 1989. Itu sudah ada. Kalau tidak Sudah salah ada. ya sudah ada. Proprai itu sudah mulai dari tahun 93 apa 995 itu Proprai juga ada lomba Bleganjur sudah di kampus. Jadi Proprai menginisiasi lomba Bleganjur juga sudah ada. Nah, lomba-lombanya saya tidak ini pasti, tetapi tahun ini siapa namanya di sini itu Pak Sudame. Nah, Pak Sudame itu sudah memulai tentang lomba Bleganjur tersebut. Pak Sudame. Saya tidak hafal ya tahun-tahunnya berapa itu, tapi ya Pak Sudame sudah memulai tentang lomba Bleganjur tadi. Bentar saya lihat. Saya lupa halaman berapa ini. Iya. Kebetulan saya baru baca. Lomba Bleganjur ini menarik setelah mungkin pas kalau zaman saya dan mungkin kalau dilihat mulai sampai zaman sekarang juga itu selalu menambahkan sebuah tariannya juga. Jadi tarian diisi tarian ya tarian kreasinya biasanya ada ceritanya dan sebagainya. Nah, 86 Pak Hendra. Ya, itu 86 sudah ada. Di tahun 86 Pak Sudame sudah mulai memasukkan itu gitu. Nah, yang jelas itu dari sebuah prosesi ya, dari sebuah gamelan perang dan sebuah prosesi menjadi sebuah presentasi estetis. Walaupun pada tahun itu masih di jalan gitu loh. Tahun 86 itu katanya berkeliling ya, berkeliling dari Puputan sampai ke mana? Ke Jalan Veteran, kemudian balik lagi muter, lumayan cukup jauh. Nah, kalau sekarang kan cukup di panggung saja. Dan terus terang ketika itu dimasukkan ke dalam gedung Ade Chandra, itu menjadi sangat bergengsi sekali. Sekali. Saya bilang, wah ini perkembangan yang wah gitu. Dan sangat prestisius. Wow, gitu. Semua orang ingin tampil di sana. Lomba kan selalu biasanya mengakibatkan itu ya Pak Hendra. Dalam arti ya contohnya gender wayang juga sebelum ada lomba gender wayang mana ada gaya mana ada orang seperti itu pakai makeup dan sebagainya. Tidak ditaruh di panggung ya, gender kan untuk upacara atau untuk wayang. Jadi sepertinya apalagi kalau wayang gendernya nggak kelihatan karena gelap biasanya. Jadi dengan adanya lomba pasti pengaruh banget sama perkembangan tidak hanya perkembangan
instrumentasinya tapi instrumentasi juga, mungkin ukuran instrumen dan sebagainya. dari yang mungkin Apakah tidak itu juga diteliti, Pak? Iya, iya. Kalau kemarin berbicara dengan apa siapa dengan penguji ya, apa ya penilainya itu, memang sudah ditentukan bagaimana mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Kemudian saya masukkan juga aturan-aturannya di sini sudah ada, gitu. Aturan-aturannya sebetulnya sudah ada. Memang perkembangannya kalau menurut saya itu agak susah ya, ini kan karena memang tidak ada di Bali itu sangat dinamis gitu. Di Bali sangat Iya, dinamis ketika orang-orang semua ingin berkreasi, berbeda-beda. Kadang-kadang namanya juga dibedakan begitu. Itu yang menjadi susah. iya, Ya. betul. Baru bulan ini dengan bulan besok sudah berbeda. Itu yang susah, gitu ya. Itu yang sudah susah. iya, Jadi menurut saya ya begini, ada yang namanya warisan, ada yang namanya titipan. Kalau yang namanya warisan, itu silakanlah dikembangkan, dirubah segala macam. Orang warisan juga kadang-kadang kan kita punya tanah dijual dulu, sudah Atau seperti itu. diubah menjadi Tapi iya, tapi yang namanya titipan, ya, yang namanya titipan jangan dirubah-rubah, karena itu sudah amanat dititipkan itu. Misalnya saya tidak tahu lah, silakan misalnya tentang gamelan selonding sekarang perkembangannya seperti apa. Sebagai sebuah kreasi oke. Tapi kalau itu nanti sebagai titipan, nah silakan. Teman-teman di Bali itu mempunyai cara tersendiri untuk mengawetkan budayanya. Punya caranya sendiri. iya. Sangat Jadi menarik kita ya. memang benar-benar tidak bisa mengatur hal itu ya. Nggak bisa. Iya. Tapi ada pengaruh dulu saya melihat Pak Hendra, karena fokus saya kan Semar Pukul dengan Pebarongan, Pelegongan, khususnya gamelannya. Itu pengaruh dulu lebih dari ekonomi saya melihat. Jadi karena ada demamnya gong kebiar, sebuah desa atau mungkin anak muda di desa tersebut ingin punya gong kebiar, tapi uangnya nggak ada, mereka kebetulan punya semar kuliah, ya dilebur aja. Atau ditambah endilahnya atau bagaimana. Sekarang kan tidak perlu begitu, karena kita sepertinya cari bansos atau menggali dana tidak sulit seperti dulu. Itu menurut saya perbedaan dengan urusan warisan dan titipan seperti Pak Hendra bilang. Iya, betul. Yang di zaman sekarang ada pilihan, Iya. dulu nggak ada pilihan. Dulu nggak ada pilihan, sekarang Wah, ada pilihan, Betul. tapi orang pasti milih saya ingin pembaruan karena anak-anak muda di desa pengen begini, ya kita harus pasrah gimana ya. Betul. Memang seperti itu. Gitu. Jadi keadaan juga yang memaksa. Keadaan yang memaksa seperti itu. Ya perkembangan memang begitu. Memang sebuah pilihan itu. Semua memilih mana yang terbaik. Gitu. masih ada ya. 5 menit. Masih ada waktu. Ya, mungkin Ya, kita tanya untuk apa namanya? Untuk harapan. kata penutup, saya serahkan kepada Pak Hendra untuk memberi kata semangat kepada anak-anak muda yang suka meneliti, ya seperti saya tidak muda lagi ya, tapi Kita kan pengen kalau saya anak-anak bayangkan muda mempunyai rasa keingintahuannya, terutama pada sejarah, karena seperti yang Bapak Hendra bilang, ini menarik sekali Bali untuk digali dari segi sejarahnya. dan agak susah seperti Pak Hendra bilang, susah mencari informasi. Saya sendiri sejak tahun 97 saya meneliti beberapa jenis gamelan Bali, sulit sekali mencari informasi yang di luar kone-kone seperti itu. Jadi kita mencari fakta bagaimana dan supaya kita tidak rasa semangat kita tidak putus, tidak lentur ya. Pak Hendra bisa memberi saran kepada anak-anak muda, harapan mahasiswa atau yang non mahasiswa juga yang melakukan penelitian pribadi. Yang paling jelas adalah tulislah dulu gitu. Tulislah dulu apa yang ada sekarang. Ketika itu nanti berubah, silahkan nggak apa-apa.
Jadi apa yang Anda kerjakan sekarang, seperti misalnya ini karya mahasiswa gitu, ini karya mahasiswa. Jadi Danika karya mahasiswa, ya karya mahasiswa ini Danika yang buat. Jadi mahasiswa S2, saya bilang tulis dulu, kita bukukan. Setelah ini setelah ada, ya silakan nanti bagaimana gitu. Kemudian mana ya? Ini juga ini mahasiswa juga, ini mahasiswa juga. Mahasiswa judulnya ini. Jadi dia menulis tentang ya. Bisa baca judulnya karena gambarnya. Oh, judulnya ini pengantar karya musik chamber. Pengantar karya musik chamber Kacang Dari. Gitu. Kemudian ada juga kain tenun Gotia dalam globalisasi industri fashion. Ini mahasiswa dengan saya kolaborasi dengan mahasiswa itu. Jadi ada hal-hal yang tulislah dulu. Nanti ketika ada data baru, biarkan data baru itu yang mengganti yang sudah Anda tulis. Kalau tidak ditulis dari sekarang, itu akan susah. Seperti terus terang aja, saya sangat bingung dengan apa yang makin saya menggali ke dalam, makin saya tidak tahu. Saya merasa begitu, makanya saya tidak nulis begitu sampai saya kayak seperti gitu. itu. Jadi saya sering bilang kalau nggak ditulis gimana tahu perubahannya gitu. Dan seperti Bapak tadi juga sempat bilang kan, karena akan ada juga, biarkanlah muncul argumen dan sebagainya. Untuk update-nya secara halus kita bisa bilang update. Dengan seperti itu kita akan mendapatkan juga kemungkinan data baru dari orang lain juga, ya kan? Iya. Yang ini adalah kalau penelitian sejarah itu apa sih sebetulnya yang paling utama adalah sumbangan itu. Selanjutnya seperti apa? Ternyata yang paling penting bahwa orang yang berkuasa, orang yang berwenang itu akan sangat berpengaruh kepada perkembangan daripada gamelan. Lebih berpengaruh kepada perkembangan seni pertunjukan. Kesenian itu sangat berpengaruh. Itu. Jadi bersyukurlah punya Bali, punya pemimpin-pemimpin di Bali ini yang memperhatikan kesenian. Di daerah lain. Iya. Iya betul. Iya kita syukuri aja. Wah, kita senang sekali dengan perbincangan ngobrol bareng pada pagi hari ini. Kami juga pencinta kerawitan sangat sekali mendapat banyak informasi dan makin semangat ya nulisnya ya. Ya, makin pasti. Semangat ya untuk meneliti dan menggali banyak hal yang berkaitan dengan sejarah kerawitan yang ada di Bali, dan ini sangat penting buat kita anak-anak muda untuk ada rasa tertarik untuk ingin tahu, dan itu sangat penting sekali untuk perkembangan kerawitan di Bali. Karena masih banyak sekali di Bali yang perlu digali. Banyak sekali, ya. Dan ini akan menjadi hal yang menarik, menarik bagi bahkan orang-orang luar untuk menggali lebih jauh. Dan kita sebagai orang Balinya sendiri tidak boleh patah semangat atau kehilangan semangat untuk juga ikut mengetahui dan bahkan menulis ya. Sebelum kita tutup Pak Hendra, saya lupa. Mohon informasikan kepada pemirsa di mana bisa beli buku terbarunya Pak Hendra. Mungkin bisa sebut ininya nama IG-nya atau cara belinya bagaimana? Saya akan beli online dengan Bapak. Oh gitu. Langsung saja ke jurusan atau hubungi saya. Karena saya tidak ini kan baru dicetak untuk apa? Baru dicetak untuk laporan, hanya beberapa saja. Nanti rencananya mungkin akan lebih murah dari itu. Silakan kalau misalnya Mekar Buana mau, ya, kalau misalnya nanti Mekar Buana mau ini kan silakan. Mau distribusikan. Kita bisa pajang bukunya di online store kami di Mekar Buana Online. Boleh. Nanti jadi lebih memudahkan kawan-kawan untuk membelinya online nanti lewat Mekar Buana. Boleh. Jadi sementara waktu untuk informasi kawan-kawan bisa mengkontak langsung ya di bagian jurusan di isi Denpasar. Di Denpasar, jurusan karawitan ya.
atau bisa menghubungi Bapak di Iya, Instagram Pak Hendra Santosa ya. Baik, terima kasih Pak sama-sama. Hendra atas Iya, sama-sama. waktunya pagi hari ini sudah menemani kami ngobrol santai, Terima kasih banyak dan Pak Hendra. semoga kawan-kawan yang sedang menonton live atau yang akan menonton IGTV ini mendapatkan manfaat dari obrolan kita pada pagi hari ini. Sampai berjumpa lagi Pak Semua Hendra. Pak, sampai jumpa. Terima kasih. Semoga kita Mari. punya ada waktu lagi mungkin bisa bertatap muka. Amin. Sampai ketemu di lain Sama-sama. kesempatan. Iya, mari. Menarik sekali ya, sepertinya Iya, 1 jam baik. tidak cukup tadi waktu Iya, karena udah kita habis. ngomongin sejarah, kita senang banget bisa menghadirkan banyak orang-orang yang mempunyai passion di bidangnya masing-masing. Dan saya harap kawan-kawan yang belum ketinggalan nonton, jangan lupa bisa bolak-balik nonton IGTV kami. Ada juga IGTV di acara-acara sebelumnya. Dan YouTube nanti. Di Habis YouTube ini saya akan juga. upload di YouTube. Semoga kita masih bisa tetap lakukan hal yang seperti ini ya, ngobrol-ngobrol gini yang nyantai. And, buat kawan pur baru hadir memegangkan suat dan tapi jangan ini ditonton di YouTube ya Pur. Suami saya untuk karawitan mempunyai list banyak list tamu-tamu penting di minggu-minggu berikutnya. Pastinya akan ada sisipan dari saya karena saya nggak mau kalah juga, pengen ketemu kawan-kawan yang di bidang tari. Jadi buat kawan-kawan yang lain, sampai terima kasih dulu nih sudah selalu nonton dan selalu hadir di live atau di IGTV kami. Sampai berjumpa lagi ya Sabtu depan atau Sabtu berikutnya. Dadah.